Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video ini akan membahas pembahasan soal yang dapat digunakan untuk persiapan ujian sekolah kelas 9 untuk mata pelajaran IPA SMP. Soal-soal ini diambil dari soal ujian DKI Jakarta 2016 meskipun telah lalu ya, tapi ini merupakan soal-soal yang cukup bagus menurut saya, dan video ini adalah part pertama dari 4 video lainnya. Selamat menyaksikan. Ya, baik, di soal nomor 1, seorang peserta didik melakukan pengukuran dengan alat dan hasil seperti gambar. Di sini ada gambar neraca 2 lengan, di mana lengan bagian kiri ada beban P, kemudian di lengan bagian kanan ada anak timbangan. Di sini ada 3 anak timbangan yang berbeda. Agar neraca dalam keadaan seimbang, yang harus dilakukan adalah baik. Kita lihat ya di sini syarat seimbang yaitu bahwa massa di lengan kiri harus sama dengan massa di lengan kanan. Di mana massa di lengan kiri itu P ya, ada beban P yang nilainya adalah 1250 gram. Kemudian di lengan kanan di sini ada 3 anak timbangan yang nilainya adalah 1 kg atau kita konversi menjadi gram 1000 gram ya. Ya, di sini 1 kilo kita konversi menjadi 1000 gram ditambah 250 gram, kemudian ditambah 100 gram, kita dapatkan 1350 gram. Sehingga jika kita selisihkan antara bagian yang P, selisihnya kita hitung kita hitung ya. Di sini dikurangi berarti 100 gram. Ya, ini adalah selisih bagian P dan anak timbangan. Sehingga untuk mencapai keseimbangan yang harus kita lakukan langkah-langkahnya ya, di antara langkah-langkahnya atau yang kita lakukan, pilihan yang pertama adalah menambahkan 100 gram pada beban P. Atau kita kurangi ya 100 gram pada lengan kanan atau salah satu anak timbangan, ini berarti yang kita kurangi ya. Sehingga hasilnya 1250 gram. Ya, ini pilihannya kita lihat di sini untuk pilihan A dan B ini ditambah tapi nilainya nggak tepat ya. Seharusnya nilainya adalah 100 gram. Untuk yang C ini diturunkan ini nggak tepat ya. Jawabannya adalah yang C, sehingga massa bagian P dan massa anak timbangan sama-sama 1250 gram. Ya, di soal nomor 2 perhatikan gambar berikut. Di sini ada wadah K dan wadah L, di mana wadah K itu berisi air. Jika air dipindahkan seluruhnya ke ruang L, yang terjadi pada ruang L adalah, ya bisa kita lihat volume untuk K itu lebih kecil dibandingkan volume L. Sehingga jika air dimasukkan ke L ini tidak full ya, atau tidak penuh. Kita kembali lagi atau ingat ya berkaitan dengan sifat zat. Jadi sifat zat di mana wujud zat itu ada 3 yang kita pelajari, yaitu cair, padat, dan gas. Yang kita lihat adalah berkaitan dengan volumenya, bentuk, dan gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul. Ya, bagaimana untuk sifat zat cair, volumenya? Volumenya adalah ini tetap, bentuknya berubah, kemudian gaya tarik antar molekul itu tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat. Kemudian untuk padat, volumenya adalah tetap seperti batu, bentuknya juga tetap jika dipindahkan, tetap bentuknya, dan gaya tarik antar molekulnya itu sangat kuat. Sedangkan untuk gas,
volumenya adalah berubah, bentuknya juga berubah, gaya tarik antar molekul sangat lemah. Ya, ini adalah sifat zat yang harus kita ingat selalu ya, berkaitan dengan wujud zat, cair, padat, dan gas. Dan yang ditanyakan di sini adalah air, maka masuk ke sifat zat cair. Baik, bisa kita lihat ya, atau telah kita singgung bahwa di volume K ini lebih kecil daripada L, sehingga air ini tidak akan penuh dan volumenya tetap. Bisa kita lihat untuk yang A terisi penuh air, ini salah ya, karena volumenya ini lebih kecil, terisi air sebagian, ya ini betul. Dan air berbentuk balok, ya bentuknya berubah ya, karena menyesuaikan dengan wadahnya. Karena gerak partikel bebas terbatas pada kelompoknya, ya tidak terlalu kuat karena terbatas pada kelompoknya ya. Ini berarti jawabannya adalah yang B. Baik, kita lihat untuk pilihan yang C. Sebagian terisi air ini betul ya, dengan bentuk dan volumenya tetap. Ini yang salah adalah bentuk ya, volumenya betul. Kalau bentuknya harusnya berubah. Kemudian untuk yang D bisa kita lihat terisi penuh air ini tidak tepat ya. Ini salah ya. Yang A juga ini salahnya itu ya, penuh. Ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, di nomor 3 ini, bola logam R dan cincin logam S pada gambar berikut pada suhu sama memiliki diameter yang sama. Jadi ketika suhunya sama, diameternya sama. Ketika kedua logam dipanaskan hingga suhu keduanya sama, ternyata logam R tidak dapat masuk ke dalam cincin S. Berarti kesimpulannya ukuran R itu lebih besar, ya, lebih besar dibandingkan ukuran dari logam S, sehingga setelah dipanaskan tidak dapat masuk. Di sini tidak dapat masuk ke dalam cincin es. Berdasarkan data koefisien maya panjang logam berikut, bahan yang benar untuk bola R dan cincin es. Kenapa sih nggak bisa masuk? Karena logam R ini memuai menjadi ukuran yang lebih besar ketika dipanaskan pada kenaikan suhu yang sama dibandingkan logam es. Kenapa bisa seperti itu? Karena koefisien dari logam R, koefisien muai panjangnya lebih besar. Ya, kita tulis ya, bahwa koefisien muai panjang logam R lebih besar daripada koefisien muai logam S. Sehingga setelah dipanaskan, ternyata logam R justru ukurannya jauh lebih besar. Padahal sebelumnya sama ya. Tapi ketika dipanaskan tidak dapat masuk, ini ukurannya menjadi lebih besar. Ya, kita akan cari nilai di mana koefisien muai panjang R itu lebih besar dibandingkan koefisien muai logam S, koefisien muai panjang ya. Baik, kita lihat untuk pilihan yang A, yaitu besi dan kuningan. Besi 1,2. Ini pangkatnya sama semua ya. Kemudian kuningan 2,4. Ini salah ya, kalau sesuai pernyataan yang ada di atas. Ini jadi kuningannya yang lebih besar. Kemudian baja 1,1, kuningan 2,4. Ini juga kuningannya yang lebih besar. Kemudian yang C 2,4 dan aluminium 2,7. Aluminiumnya sebagai S ya. Berarti ini sama ya posisinya untuk A, B, C. Kita lihat untuk yang D, besi 1,2, baja 1,1 ya. Jadi bisa kita lihat ini koefisien muai R dan ini koefisien muai logam S. Jadi yang sesuai di sini adalah yang D. A, B, C ini menunjukkan yang lebih besar nilai koefisien muai panjangnya adalah logam S.
Ya, di soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di sini ada air dan ada telur yang tenggelam. Apabila ke dalam air ditambahkan garam dapur dalam jumlah banyak, yang kemungkinan terjadi pada telur adalah, baik di sini air ditambahkan dengan garam. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya nanti terhadap massa jenis zat cair. Ya, massa jenis rumusnya apa? Massa jenis itu rumusnya Rho sama dengan M per V. Tapi kita nggak menghitung ya di soal ini. Ketentuannya adalah jika massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda yang berada dalam zat cair, maka zat cair itu, zat cair benda maksudnya ya, maka benda akan mengapung. Ini untuk kasus benda mengapung. Kemudian jika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda, maka bendanya akan apa? Maka bendanya akan melayang. Dan jika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis bendanya, maka benda itu akan tenggelam. Ya, ini berkaitan dengan hukum Archimedes ya. Ya, berkaitan dengan soal ini, sehingga ketika garam dimasukkan ya air dimasukkan garam maksudnya, maka massa jenis air ini menjadi lebih besar karena banyaknya tambahan massa zat ya yang terlarut di dalam air, sehingga kasusnya yang memungkinkan terjadi itu adalah ini. Jadi awalnya apa? Awalnya massa jenis zat bendanya itu lebih besar daripada zat cair sehingga telur ini terlihat tenggelam. Jadi awalnya ini, ketika dimasukkan garam, maka massa jenis zat cair akan menjadi besar karena mendapat tambahan massa. Volume zat cairnya kan tetap ya. Ketika ditambahkan garam, maka M-nya jadi bertambah. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah yang ini, bahwa massa jenis zat cairnya akan lebih besar dari massa jenis benda atau telur ini. Maka telurnya atau bendanya akan mengapung. Di sini kita lihat untuk pilihannya langsung terapung karena massa jenis telur berkurang sedang massa jenis air bertambah. Massa jenis telurnya berkurang enggak? Enggak. Massa jenis telurnya kan tetap ya karena tidak ada perlakuan terhadap telur. Jadi ini yang salah, yang ini ya, massa jenis telur berkurang. Kemudian yang B, bergerak naik karena massa jenis larutan garam naik sehingga gaya ke atas pada telur bertambah. Ya, ini memungkinkan ya. Jawabannya yang B. Kita lihat yang C, tetap berada di dasar bejana karena volume air yang terdesak tetap sehingga gaya ke atas pada telur juga tetap. Nah, ini tidak mempertimbangkan massa jenis, ini tidak tepat ya. Yang D, tetap berada di dasar bejana karena berat jenis telur lebih besar dibandingkan berat jenis air. Ini juga karena di sini ditambahkan garam dapur dalam jumlah banyak ya. Ini kita tandai jumlah banyak, ini memungkinkan bahwa air telur ya akan bergerak naik di dalam larutan garam. Yang B. Baik, kita akan coba di soal nomor 5, benda yang jatuh bebas mengalami gerak yang disebut. Di sini disinggung ada GLB dan GLBB. Kita ulas kembali berkaitan dengan GLB dan GLBB, di mana untuk GLB, gerak lurus beraturan, mempunyai ciri-ciri di mana nilai A percepatannya adalah 0 meter per sekon kuadrat dan V-nya itu tetap setiap waktu. Kemudian untuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di antara ciri-cirinya adalah A-nya tetap atau percepatannya adalah tetap. Kemudian V-nya kecepatannya adalah berubah secara teratur. Ya, berubah secara teratur memungkinkan bahwa kecepatannya itu bisa berubah
naik atau turun. Misalkan V-nya naik ya, kita sebut nanti GLBB dipercepat. Jadi kecepatannya naik secara teratur atau kecepatannya turun secara teratur sehingga kita sebut dengan GLBB diperlambat. Yaitu untuk GLBB. Kemudian di sini di soal ditanyakan berkaitan dengan benda yang jatuh bebas. Benda yang jatuh bebas, misalkan ini adalah sebuah benda yang jatuh bebas, akan memiliki nilai percepatan sama dengan nilai percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, di mana A-nya menjadi tetap. Kemudian V-nya naik secara teratur. Ya, ini adalah ketentuan untuk benda yang jatuh bebas. Bisa kita lihat di pilihannya untuk pilihan A disebutkan di sini GLB ya, berarti kurang tepat, seharusnya adalah GLBB. Kemudian untuk yang B, C, dan D, di sini sama-sama seluruhnya dipercepat ya. Kita lihat yang D, karena percepatannya sama dengan 0, ini tidak tepat. Karena nilai percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk yang C, GLBB dipercepat karena percepatannya bertambah setiap saat. Salah ya, percepatannya itu tetap yang bertambah setiap saat adalah nilai kecepatannya atau nilai V-nya. Ya, untuk yang B, GLBB dipercepat karena benda mendapat percepatan tetap, yaitu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Ya, di soal nomor 6, mobil yang bermassa 1200 kg didorong oleh dua orang, masing-masing 300 Newton dan 450 Newton dengan arah sama. Jika gaya gesekan pada poros roda 150 Newton, percepatan yang diterima mobil adalah. Baik, kita gambar dulu ya. Ini misalkan mobil ya, mobil yang didorong oleh dua orang ya, yang nilainya adalah 300 Newton, kemudian didorong satu orang lagi nilainya adalah 450 Newton. Kemudian ada gaya gesek ya, gaya geseknya itu nilainya adalah 150 Newton. Ya, anggap aja ini adalah F1, ini F2, dan ini F gesek. Ya, untuk menghitung ini kita bisa menggunakan hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2 yang rumusnya adalah A sama dengan F per M. Di mana F-nya di sini merupakan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda. Baik, untuk kasus ini kita akan hitung nilai resultan dari F1, F2, dan gaya geseknya. Di sini F resultannya untuk F1 plus F2 dan min F gesek ya. Dimana nilai untuk F1-nya adalah 300 ditambah 450, kemudian dikurangi dengan 150. Ya, kita hitung, kita dapatkan hasilnya adalah ini 750 dikurangi 150, jadi 600 ya. Ini 600 Newton. Untuk nilai resultannya kita masukkan ke rumus di hukum Newton 2 ini ya, bahwa untuk nilai percepatannya yaitu A sama dengan untuk resultannya 600 Newton, kemudian dibagi dengan masanya 1200 kg. Ya, kita coret ya, ini untuk nolnya, sehingga dihasilkan setengah meter per sekon kuadrat.
Ya, atau kita konversi menjadi sentimeter. Ini setengah dikali 100 ya, turun 2 kali. Sehingga dihasilkan 50 cm per sekon kuadrat. Ini untuk percepatan yang dialami oleh mobil ketika didorong 2 orang dan mengalami gaya gesek ya. Jawabannya adalah yang B. Ya, baik di soal nomor 7, di sini peluru yang masanya 80 gram ditembakkan secara vertikal dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Ketika peluru mencapai ketinggian 10 meter dari tanah, berapakah energi kinetik peluru tersebut jika G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Baik, kita coba gambarkan terlebih dahulu. Ini anggap aja pelurunya ya, yang ditembakkan ke atas secara vertikal. Di sini patokannya 10 meter ya, karena berkaitan dengan yang ditanyakan. Kita asumsikan aja di sini adalah titik 2 dan ini adalah titik 1. Di mana di titik 1 ada kecepatan awal V sama dengan 30 meter per sekon. Ini karena titik pertama H-nya adalah hanya 0 ya di tanah. Baik, untuk menyelesaikan persamaan soal ini ya, maksudnya kita gunakan persamaan bahwa energi mekanik itu nilainya adalah tetap. Sehingga energi mekanik untuk di titik 1 EM1 kita tulis di sini akan sama dengan di titik 2 EM2 atau kita tulis lagi ya. Di sini EM1 sama dengan energi mekanik di titik yang kedua. Di mana untuk energi mekanik rumusnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Tentu saja ini energi potensial 1. Ini juga energi kinetik 1. Kemudian di EM2 ada EP2 ditambah EK2. Ya, untuk energi potensial sendiri rumusnya adalah kita akan coba menghitung ya. Rumusnya adalah M dikali G dikali H. Sedangkan energi kinetik rumusnya adalah setengah M V kuadrat. Nah, di EP1 bisa kita perhatikan ya, untuk H-nya adalah 0 sehingga ini dikali ya, M dikali G dikali H, H-nya 0, maka hasilnya adalah 0 untuk energi potensial satunya. Kemudian untuk energi kinetiknya kita coba hitung setengah dikali M, di mana M-nya ada 80 gram, kita konversi ke kilogram ya, tinggal dibagi 1080 per 1000 karena menjadi kilogram ya. Dikali V-nya adalah 30, ini V1 ya, ini juga H1 maksudnya. Dikali 30 kuadrat, maka 30 kali 30 kita tulis seperti ini aja untuk mempermudah perhitungan. Di sini ada 0, 1, 2, 3, ini pas ya. Sehingga kita hitung setengah dikali 8, 4 kali 9 ya, 36 joule. Ini adalah untuk nilai energi mekanik di titik 136 joule. Kita akan coba menghitung energi mekanik di titik 2 ya. Baik, di sini rumusnya M dikali G dikali H2. Kemudian yang kita cari adalah energi kinetik 2. Di mana masanya 80 per 1000 karena jadi kilogram. Gravitasinya 10. H2-nya ketinggiannya adalah 10. Ini plus EK2. Ini bisa kita coret ya. 1, 2, 3. Ya, hasilnya adalah 8 plus EK2. Ini energi mekanik di titik 2. Kita masukkan ke persamaan yang tadi ya. Di sini 8 plus EK2. Sehingga dihasilkan berapa? EK2 berarti 36 dikurangi 8. Berapa? 28 joule. Ya. Ini adalah energi mekanik ya,
persamaannya yang perlu kita ingat. Nilainya selalu tetap untuk menyelesaikan soal ini. Ya, jawabannya adalah 28 Joule untuk energi kinetiknya pada ketinggian 10 meter dari tanah. Ya, soal nomor 8. Di sini beberapa gaya bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan yang sama. Di sini ada 1, 2, 3. Yang ditanya adalah urutan usaha dari yang terkecil hingga usaha terbesar. Rumus untuk usaha adalah W sama dengan F dikali S, di mana S adalah perpindahan. Di sini disebutkan nilainya sama ya untuk semuanya. Dan untuk F-nya sendiri, kita akan mencari resultannya ya dari masing-masing gambar yang tersedia. Sehingga untuk mencari W yang terbesar, maka kita cari F yang paling besar karena S-nya adalah sama ya. Maka untuk nilai F terbesar, maka W-nya juga paling besar, usahanya paling besar. Sedangkan nilai F yang paling kecil, maka usahanya juga yang paling kecil karena usaha nilainya berbanding lurus dengan gaya. Sedangkan S-nya menunjukkan perpindahan yang sama sehingga kita tidak terlalu memperhatikan untuk menyelesaikan soal ini. Baik, untuk gambar 1 di sini kita hitung ya, 15 Newton, ini arahnya sama dengan 25 Newton. Sedangkan untuk 20 Newton berbanding, maksudnya berbalik arah ya, maka nilainya adalah minus. Kita jumlahkan aja untuk seluruhnya. Jadi di sini ada berapa? 15 ditambah 25 dikurangi 20, hasilnya adalah 20 Newton ya. 20 Newton. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada 30 Newton, kemudian ada 20 Newton, dan ada yang berbeda arah 15 Newton. Bisa kita hitung hasilnya adalah 35 Newton ya. Kemudian untuk yang ketiga ada 20 Newton ditambah 35 Newton, kemudian dikurangi 40 Newton. Hasilnya adalah 15 Newton ya. Ya, 15 Newton. Sehingga di sini maka yang paling tinggi yang hitam ini ya. Jadi ini yang paling tinggi yaitu 2, kemudian diikuti gambar 1 dan diikuti gambar 3. 2, 1, 3 untuk usaha dari yang terbesar ke yang paling kecil. Oh, yang ditanya dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil berarti 3, 1, dan 2. Jawabannya adalah ya yang B. Ya, nomor 9, perhatikan tuas pada gambar berikut. Di sini ada tuas ya, tuas jenis pertama, di mana titik tumpunya berada di tengah. Untuk mengangkat beban pada tuas semakin ringan jika titik tumpu baik. Berkaitan dengan ini, kita ingat kembali berkaitan dengan keuntungan mekanik atau KM pada tuas, di mana rumus umumnya adalah W per F atau LF per LW, di mana LF adalah lengan kuasa, kemudian LW adalah lengan beban. Semakin ringan ditunjukkan dengan KM, nilai KM-nya itu semakin tinggi ya. Jadi untuk semakin tinggi nilai LF-nya harus lebih besar dari nilai LW-nya. Kita akan cari nilai LF yang paling besar untuk mendapatkan tuas yang semakin ringan. Baik, untuk yang A ya, kita coba di sini titik tumpunya tetap ya, titik tumpu tetap di sini. Kemudian
kuasanya digeser menjauhi titik tumpuk. Berarti anggap aja sampai sini ya. Maka ini LF-nya menjadi lebih besar. Ya, ini kita gambarkan untuk pilihan yang A ya. Anggap aja sampai segini panjangnya. Ini L, W-nya. Yang B, kita lihat yang B. Titik tumpuk digeser mendekati beban. Kita anggap aja di sini ya. Jadi titik tumpuknya digeser mendekati beban di sini, anggap aja. Kemudian titik kuasa digeser mendekati titik tumpuk. Ya, titik kuasanya digeser, anggap aja di sini. Ya, seperti ini. Sehingga ini seolah-olah tidak ada perubahan untuk kuasanya ya, lengan kuasanya, karena ketika titik tumpuk digeser ke kiri, maka kuasa digeser juga ke kiri. Kita lihat untuk yang C, titik tumpuk digeser menjauhi beban. Berarti kita anggapkan asumsinya di sini menjauhi beban. Kemudian titik kuasa digeser mendekati titik tumpuk. Berarti di sini. Ini panjang lengannya jadi segini ya. Ini lengan bebannya, ini lengan kuasa. Baik, kemudian untuk yang D, yang terakhir ya, digeser mendekati beban, kita anggap aja di sini. Kemudian titik kuasa digeser menjauhi titik beban di sini. Ya, jika kita tarik garis, ya bisa kita bandingkan untuk pilihan yang A, kemudian yang ini B ya, ini yang C, dan ini yang D. Maka akan dihasilkan nilai lengan kuasa yang paling panjang adalah ketika titik tumpuk digeser mendekati beban dan titik kuasa digeser menjauhi titik beban. Sehingga jawabannya adalah yang D, karena nilai LF-nya lebih besar dibandingkan nilai LW dan dibandingkan dengan perlakuan A, B, C. Ya, di nomor 10, beberapa bejana diisi dengan zat cair berbeda dengan data dan posisi seperti gambar. Di sini ada KLMN dengan bentuk yang berbeda dan ketinggian zat cair yang sama. Ini nilai H-nya adalah sama ya. Kemudian di sini disajikan tabel yang diketahui volume dan masanya yang menunjukkan massa jenis untuk zat cair KLMN berbeda-beda. Di sini untuk massa jenisnya dapat kita hitung ya, di mana massa jenis rumusnya Rho sama dengan M per V. Di sini dalam gram per mililiter satuannya ya. Baik, kita akan hitung 88 dibagi 80, ini 1,1, kemudian ini nilainya adalah 1,0. 24 dibagi 30 nilainya adalah 0,8 dan 72 dibagi 80 nilainya adalah 0,9. Ya, ini adalah massa jenis masing-masing dan yang ditanyakan adalah berdasarkan data tersebut tekanan hidrostatis terbesar dan terkecil. Dimana untuk rumus tekanan hidrostatis ya, P hidrostatis Rho kali G kali H. Untuk nilai G-nya tempatnya sama ya, ini sama, H-nya juga sama, sehingga kita tidak terlalu memperhatikan untuk nilai G dan H. Yang kita perhatikan adalah Rho. Berarti untuk tekanan hidrostatis terbesar, kita tulis Rho terbesar, ditunjukkan nilai Rho yang paling besar. Dan untuk tekanan hidrostatis yang terkecil, maka
nilai rho yang paling kecil. Ya, kita lihat aja ya yang paling besar. Yang paling besar adalah 1,1 K ya. Dan yang paling kecil adalah 0,8 M. Berarti pilihannya adalah K dan M yang C. Demikian untuk video kali ini, sesi ini, yaitu sesi part 1 dari 4. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.